UMKM disebut sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Lebih dari 60% PDB nasional ditopang UMKM dan hampir 97% tenaga kerja Indonesia berada di sektor ini. Tapi di sisi lain, banyak pelaku usaha mengaku sedang di fase survive mode. Penjualan melambat, daya beli masyarakat berubah, bahan baku naik, dan perputaran uang semakin ketat. Pertanyaannya, apakah UMKM saat ini masih punya ruang untuk tumbuh, atau sekarang fokusnya utama adalah bertahan hidup? Selamat datang di Jerat Cuan, ruang untuk mengupas persoalan dan menemukan solusi yang tepat, aplikatif, dan relevan untuk Anda. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Bapak Handoyo Hidayat sebagai Kaur Bisnis, Kepala Urusan Bisnis di KSP Ras. Selamat datang di Jerat Cuan, Pak Han. Terima kasih Mas Didi, apa kabar? Alhamdulillah baik ini, baik, Pak. Ya, sehat selalu ya. Sehat selalu, Pak. Ya. Kali ini kita akan membahas tentang UMKM ini, Pak. Ya. UMKM sekarang itu dibawa kemana, dan mungkin ada solusi-solusi praktis yang dari Pak Han ini bisa membantu sahabat anggota di rumah. Saat ini pelaku usaha mengeluhkan nih, Pak, daya beli menurun. Masyarakat terasa itu lebih selektif dalam memilih barang. Apakah memang sedang terjadi penurunan daya beli, atau sepertinya ada perubahan dalam pola berbelanja masyarakat yang berubah? Ya. Sebenarnya apa terjadi sih, Pak? Jadi kan kondisi saat ini yang cukup menantang. Ya, Pak. Jiwa entrepreneurship, kewirausahaan dari UMKM itu sedang diuji. Kadang kan inginnya penjualan tinggi, Ya, produknya ramai dibeli, dan usahanya berkembang. betul sekali. Tapi kan kondisi tidak seideal itu, ya. Kondisi seperti saat ini kan memang cukup menantang. Dibutuhkan kreativitas bagaimana untuk bisa bertahan, ya. Dengan menurunnya daya beli ini menyebabkan pola perilaku konsumsi dari masyarakat terus terang berubah. Betul. Ya, misalnya dulu mungkin tiap hari kita makan ayam, baik itu ayam goreng, ayam geprek, ayam ungkep, ayam pop atau dan lain-lain, ya. Sekarang mungkin kita belinya 2 hari sekali. Memang daya beli dan perubahan pola konsumsi masyarakat adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Itu saling sebab dan akibat. Jadi itu saling terkait, seperti itu. Apakah ini salah satunya, Pak? Kan terpengaruh dari kenaikan bahan baku atau dari pelemahan rupiah yang saat ini berdampak kepada pelaku UMKM? Kita bisa mengambil studi kasus dari hal ini. Jadi yang Mas Didi tanyakan itu kan lebih ke supply-nya. Supply-nya. Tadi kan bicara mengenai permintaannya. Permintaannya melemah. Ya, permintaan melemahkan dari sisi supply. Memang kita harus akui bahwa kenaikan harga energi minyak itu akan mempengaruhi semua sektor, semua dimensi. Ya, kita kan minyak tanah, minyak goreng, segala itu kan naik semua, ya. Sehingga kan mau tidak mau kan harga barang kan meningkat. Satu sisi pendapatan kita relatif tetap, relatif tetap, ya. Sehingga ya itu akan berpengaruh banyak untuk volume penjualan dari pihak sektor UMKM itu. Penjual itu, ya, Pak. Ya. Lah, ini Pak, dari UMKM apa perlu nih, Pak, strategi khusus, contoh nih, dengan menaikkan harga atau mengurangi kualitas, atau malah justru margin keuntungan yang dipotong, Pak? Nah, ini tipnya untuk penjual atau pelaku UMKM sahabat anggota KSP Ras seperti apa sih, Pak? Jadi dengan kondisi seperti ini, seperti tadi saya awal sampaikan bahwa pihak UMKM itu perlu kreativitas, dan melakukan evaluasi, harus berani melakukan evaluasi, baik internal maupun eksternal. Internal salah satunya adalah melakukan efisiensi biaya, efisiensi operasional. Itu harus gimana, biaya-biaya yang mungkin tidak perlu kita kurangi, bahkan kita potong, supaya kita tetap bisa mempertahankan margin keuntungan. Itu dari sisi internal. Dari sisi eksternal, marketing. Kalau di teori marketing itu kita kenal dengan istilah marketing mix, ya, marketing mix atau 4P ya. Jadi kebijakan 4P mengenai produk, ya. Produk tadi seperti Mas Didi sampaikan, ya. Misalnya kita mengurangi volume, kita tidak menaikkan harga tapi kita mengurangi volume. Saya punya beberapa nasabah anggota
dia tuh memproduksi tahu. Ya. Tahunya itu kan lebih kecil. Karena harga kedelai naik dari dulu rata-rata 8.000 per kilo menjadi 11.000. Kalau dia menaikkan harga, pasarnya hilang. Pasarnya hilang. Mau ndak mau dia tetap mempertahankan harga, tapi caranya gimana supaya bisa bertahan? Berarti dia memperkecil ukurannya, tahunya jadi kecil-kecil gitu, seperti itu. Tempe, mungkin tempe tambah tipis seperti itu ya. Banyak hal seperti itu ya. Jadi itu dari sisi kebijakan produk. Jadi betul. produk, terus kita melakukan diversifikasi produk ya. Diversifikasi produk contohnya warung makan. Kalau dia misalnya soto, orang kalau di soto kan lama-lama juga bosen kan. Nah, kita perlu melakukan diversifikasi produk dengan cara misalnya menjual ayam goreng atau sop buntut atau nasi gudeg, nasi pecel dan lain-lain lah, seperti itu. Tanpa ngubah dari komposisi, misalnya sudah terkenal warung soto Pak siapa, tapi kan orang tidak tiap hari kan harus makan soto terus kan juga enggak kan, lama-lama bosan kan, seperti itu ya. Jadi kan kita kan harus ada varian produknya, dan samping itu kan juga dengan merubah varian produk itu kita memperluas market kita. Kan orang tidak semua orang suka soto. Ya, betul. Mungkin ada juga yang suka ayam goreng. Ya. Mungkin suka pecel, mungkin suka gudeg. Dan itu bisa kita jangkau sambil kita tidak melepaskan customer yang menyukai soto. Sebagai brand awal tadi ya Pak ya. Betul. Terus mungkin kebijakan tadi ya 1P ya, kebijakan produk ya. Terus kebijakan tentang pricing. Harga. Tadi mungkin harga paling gampang diturunkan, tapi saat ini kan juga susah kan. Iya, susah Pak. Nggak mungkin kan, harga bahan baku naik semua. Masa mau kita turunkan? Ya udah untung tidak kita naikkan, ya kan, udah untung tidak kita naikkan, kita tetap kita produk kita kecilin. Nah, mungkin kita dengan produk itu harga itu gimana? Saya ingat ya, di Semarang itu ada salah satu supermarket. Dia jual misalnya ya sampo sama sabun mandi dibandling di dibandling ya Pak. Tujuannya apa? Salah satu sarannya supaya orang tuh bias menggambarkan harga itu ya Pak. Agak sedikit mengaburkan harga. Jadi kan orang kalau dia sampo berapa, sabun berapa, tapi bandling kita jadi satu produk. Kedua juga orang membelinya jadi lebih banyak, putarannya jadi lebih besar, ya seperti itu ya. Mungkin keuntungannya lebih sedikit, tapi kan putarannya lebih banyak. Terus misalnya sembako, misalnya orang kan jual rokok, bisa saja dibanding dengan saset kopi. Ya, cocok ya Pak, bener Pak. Saset kopi ya, orang kan biasanya ya konotasinya ya rokok sama ngopi, ya kan. Betul. Kopinya semakin banyak, rokoknya juga semakin banyak. Mudah-mudahan dia beli lagi rokoknya. Sambil menikmati hidup ya Pak. Ya, menikmati hidup, memikirkan kondisi seperti ini ya. Jadi kan orang lebih bisa putarannya jadi lebih banyak. Betul. Itu mengenai kebijakan harga. Terus kebijakan tentang tempat lokasi, ya. Placing ya Pak. Tempat misalnya kita punya usaha, kita mau buka usaha misalnya burjo di suatu tempat. Ternyata di situ sudah banyak warung burjo. Ada 20 orang jual burjo. Masa mau kita masukin jadi warung burjo juga di situ? Kan juga enggak kan? Kita mau apa? Kita mau main harga, wong dia sudah pemain lama, punya langganan sendiri. Ya, kita pasti kalah. Jadi mungkin kita bisa mempertimbangkan dengan membuka di lokasi lain yang mungkin warung burjonya belum ada. Mungkinnya di kawasan perguruan tinggi, mungkin mahasiswa banyak yang lembur buat tugas, itu kan mungkin burjo gitu kan, sambil mungkin dipasang wifi seperti itu. Pak. Terus juga tempat kebijakan tentang promosinya, ini paling tepat ini ya. Promosi misalnya warung UMKM, misalnya warung makan UMKM ya, misalnya di Jalan Mataram. Apakah tepat kita pasang promosi neon sign misalnya di Simpang 5 atau di Wahidin? Terlalu jauh radiusnya ya, agak mubazir, agak mubazir. Meskipun itu udah, nanti sebelum orang melihat promosinya di Jalan Wahidin, mau ke arah Mataram, jalan perjalanannya sudah digempur dengan warung makan yang lain. Sampai ke tempatnya lupa, dia mampir ke tempat yang lain. Jadi kan kita harus melakukan evaluasi apakah promosi yang tepat. Kan mungkin kita radiusnya kan hanya radius di sekitar situ saja ya, tidak perlu terlalu jauh. Ini untuk UMKM ya, sektor UMKM ya, seperti itu. Jadi mungkin kira-kira seperti itu ya Mas Didi ya. Mungkin ini kan tidak tepat harus ini harus gini ya, itu tergantung kondisi dari masing-masing UMKM-nya tersebut. Nah, ini yang saya mau tanyakan lagi Pak ya, terjadi kasus seperti ini ada UMKM, ada sebuah warung atau sebuah usaha itu rame Pak penjualannya, tapi cash flow-nya itu tidak sehat. Ibaratnya omsetnya tinggi tapi marginnya kok rendah nih. Nah,
seberapa penting Pak kalau pengelolaan keuangan itu dibanding sekedar mengingat omset itu kalau perbandingannya seperti apa Pak? Kalau tadi kan sudah dikatakan kita ada solusinya, ada 4P. Sekarang pengelolaan keuangan itu perlu nggak sih Pak? Seberapa besar pengaruh terhadap perkembangan sebuah UMKM? Ya, jadi di awal sebelum marketing mix kan sudah sampaikan dia perlu mengevaluasi secara internal, dia harus melakukan efisiensi operasional ya. Jadi mungkin saya sampaikan tuh sebenarnya sama pentingnya ya. Betul. Kalau omsetnya tinggi tapi dia tidak efisien bahkan sampai rugi, nggak ada artinya kan. Betul. Ya kan. Tapi kalau dia sudah melakukan efisiensi habis-habisan tapi tidak ada penjualan, nah juga sama aja kan. Itu Pak. Itu kan kayak tong kosong nyari bunyinya. Seperti itu ya. Jadi saya mungkin bisa jawab itu sama pentingnya, saling terkait ya. Jadi penjualan tinggi dibarengi dengan efisiensi biaya. Efisiensi biaya tanpa penjualan juga sama aja. Nah, udah mengencangkan ikat pinggang, udah kenceng semua tapi tidak ada pembelian datang juga, terus ngapain juga gitu kan. Jadi memang menurut saya dua hal itu, penjualan dan efisiensi biaya itu tidak bisa dipisahkan. Itu saling melengkapi supaya kita punya bisnis yang sehat. Betul sekali. Berarti kalau misal sudah di produknya sudah divaria, terus ada pricingnya sudah dimodifikasi, lah ini tergantung pricingnya tepat kalau nggak tepat berarti kita harus pindah lokasi. Tentu Kak Ajwara juga ada nih Pak, namanya permodalan ya Pak. Mungkin bisa disampaikan lah Pak, permodalan untuk UMKM itu kalau di Kak Ajwara seperti apa Pak? Jadi kita menawarkan ya, kita ada produk baik modal kerja maupun investasi ya. Kita tawarkan kepada para UMKM ya. Kadang-kadang kalau lembaga keuangan kadang-kadang jumlahnya gede-gede. Kan mungkin tidak terjangkau, tidak terjangkau artinya kan tidak terjamah oleh pihak lembaga keuangan yang besar ya. Nah, kita mungkin melayani dari yang kecil mulai dari 25, 50. Jadi saya mengundang kepada para UMKM di seluruh lokasi yang ada cabangnya KSP RAS ini. Datanglah, untuk kalau informasi lebih jauh bisa datang ke kantor kami. Kami bisa memberikan advice kepada mereka. Kira-kira pinjaman yang cocok itu seperti apa. Gitu. Betul. Berarti kalau di Koperasi RAS ini juga ada nggak Pak? Misal contoh kredit jangka pendek, kayak contoh ini kan ada Lebaran Kurban nih Pak. Nah, Lebaran Kurban kan cash flow-nya kan pendek nih Pak. Tuaan bulan sebelumnya terjual hari ini. Sebenarnya ada nggak Pak? Kalau kita untuk solusi dari UMKM RAS tersebut untuk sangat ada sekali. Jadi kita mungkin pinjaman dari sebulan, 1 minggu itu ada semua, pendek-pendek. Jadi kita bersiap seperti kurban ya kemarin kurban ya. Misalnya kadang orang kan membeli sapi, kambing ya, butuh waktu mungkin modal 1-2 hari, 1-2 bulan ya. Jadi kan dia beli waktu masih kecil kambingnya atau sapinya mau digemukin sedikit, nanti harapannya bisa dijual pada waktu Idul Kurban nanti. Itu nggak apa-apa, kita beli kata biaya 1-2 bulan, nanti setelah terjual uang itu bisa dikembalikan ke kami, seperti itu. Jadi prosesnya kita sangat mudah dan cepat, tapi pengembaliannya juga tepat waktu, seperti itu. Luar biasa sekali. Dari perbincangan Pak Han, tentu kita akan merangkum isinya, yaitu untuk UMKM yang sedang mengalami gejolak, kita tetap memperhatikan dari unsur 4C, yaitu ada produk, pricing, dan promosi. Sehingga kita semuanya bisa menentukan solusi yang tepat, aplikatif, agar tidak terjerat dalam Jerat cuan.